Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini guys, aku mau bahas mengenai namanya metodologi penelitian pendidikan matematika. Nah, di dalam metodologi penelitian matematika ini dapat diartikan sebagai upaya atau cara kerja yang sistematik untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan dengan jalan mengumpulkan data dan merumuskan generalisasi berdasarkan data tersebut. Nah, metode penelitian pendidikan matematika itu bertujuan untuk membantu si peneliti untuk menyelesaikan penelitiannya berdasarkan metodologi pendidikan matematika. Nah, di dalam metodologi pendidikan matematika itu ada 3 bab. Yang pertama itu bab 1, bab 2, dan bab 3. Yang dimana itu bab 1 itu membahas yang namanya latar belakang masalah. Nah, sebelum kita membahas yang namanya latar belakang masalah, kita itu harus menentukan yang namanya topik. Topik apa yang mau dicari, topik pembahasan yang perlu diteliti begitu. Kemudian kita akan mengidentifikasi dulu masalahnya sebelum kita menyusun bab 1. Identifikasi masalah itu maksudnya kita mengidentifikasi apa saja yang terdapat atau apa saja masalah yang terdapat di judul atau topik yang kita cari tersebut. Kemudian itu kita melakukan yang namanya perumusan masalah. Nah, kita di situ merumuskan masalah. Misalnya saya mengangkat judul nih, analisis kesulitan siswa terhadap pemahaman teori trigonometri. Nah, di situ saya merumuskan bahwasanya siswa itu kurangnya pemahaman dalam memahami materi trigonometri tersebut. Kemudian masuk ke dalam pemikiran tentang metode. Nah, di situ kita mikirkan dulu metode apa yang mau kita lakukan sebelum kita menyusun nih bab 1, bab 2, bab 3. Setelah udah dipikirkan baik tadi topik, identifikasi, perumusan masalah, kemudian kita udah mikirkan yang namanya metode apa yang mau kita buat, barulah kita menyusun yang namanya bab 1. Nah, di dalam bab 1 itu terdapat yang namanya latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu ialah seperti kita menceritakan masalah yang terjadi di dalam judul atau topik yang sudah kita persiapkan. Kemudian di dalam bab 1 itu kita mengidentifikasi. Itu bisa juga bagian ini. Nah, di bagian ini kita mengidentifikasi, tapi dia ini secara singkat saja, tidak menyeluruh. Tetapi di bagian latar belakang kita itu menceritakan secara menyeluruh, guys. Nah, kemudian kita merumuskan masalah. Kita rumuskan itu bisa baik dalam PowerPoint maupun tidak, seperti itu. Kemudian kita ceritakan tujuan penelitian ini. Tujuan penelitian ini kalian mau ngapain? Misalnya kalian mau melihat kesulitan siswa ini dalam memahami materi trigonometri. Bisa kalian lihat dari segi hasil belajarnya, dari cara gurunya mengajar, dan lain sebagainya. Kemudian dalam pembatasan masalah, kita batasi masalahnya. Misalnya dalam materi trigonometri ini kalian mengambil yang namanya tentang sifat identitas, misalnya kayak sin kuadrat x tambah cos kuadrat x itu kan sama dengan 1. Nah, misalnya kalian hanya mengambil di situ saja, itu namanya batasan. Kalian membatasi masalah supaya masalah yang kalian pilih itu tidak melebar begitu, guys. Kemudian untuk di bagian penjelasan istilah atau batasan istilah. Nah, penjelasan istilah ini ya sedikit saja tuh kalian masukkan di bab 1-nya. Kemudian manfaat penelitian ini, apa sih manfaatnya bagi penulis? Misalnya manfaat penelitian ialah agar membantu penulis bla bla bla. Misalnya agar mampu membantu peneliti untuk menyelesaikan penelitian tersebut bla 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 segala macam ya. Kemudian termasuk kedua, kajian pustaka. Nah, di dalam kajian pustaka itu bab 2 itu adalah hal-hal teori dan informasi mendasar terkait dengan masalah yang teliti. Itu bisa saja seperti teori-teorinya begitu. Teori misalnya kalian mau ngambil trigonometri. Nah, di bagian 2.1-nya untuk poin pertamanya itu kalian buat yang namanya kajian teorinya. Teori yang terkait dengan
judul kalian tersebut. Misalnya trigonometri, ya kalian buat trigonometri di situ nanti. Kemudian untuk di bagian keduanya itu ada kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir itu kalian ceritakanlah di situ bagaimana cara kalian untuk menyelesaikan masalah tersebut, baik poin per poin. Nah, di bagian kerangka berpikir itu kita buat dalam bentuk diagram, tidak boleh misalnya deskripsi saja, tetapi di bagian kerangka berpikirnya itu tidak ada, itu kedua-duanya harus ada. Kemudian hipotesis penelitian. Nah, hipotesis penelitian itu misalnya kita menduga bahwasanya yang kita teliti itu ada kaitannya gitu, memungkinkan. Kemudian itu di bagian bab 3, metodologi penelitian atau metode penelitian. Nah, jenis penelitian itu ada banyak. Ada R&D, PTK. PTK itu adalah penelitian tindakan kelas. Nah, kalau misalnya kalian memilih namanya PTK, berarti kalian hanya terpaut di dalam kelas itu saja. Populasinya misalnya kalian mengambil di kelas 8A, 8B. Nah, di dalam PTK itu tidak ada yang namanya populasi dan sampel. Tetapi ya populasi dan sampel itu hanya kelas 8 itu sendiri, 8A misalnya kalian mengambil ya 8A, itulah merupakan yang namanya PTK atau namanya peneliti tindakan kelas. Kemudian tuh yang kuasi eksperimen. Nah, disitulah kita membuat yang namanya populasi dan sampel. Misalnya populasinya itu adalah sekolah SMP metode 5 misalnya gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya sampelnya berarti sampelnya kelas 12, misalnya kelas 12 IPA atau kelas 12 IPS begitu. Nah, untuk di bagian subjek penelitian, nah subjeknya penelitian itu ya kita gitu. Subjek penelitian atau narasumber penelitian. Nah, subjek penelitian atau narasumber. Nah, narasumber itu misalnya bisa jadi guru subjeknya gitu. Subjeknya kita sebagai peneliti mencari subjeknya itu bisa kan gini, saya mengangkat judul sebagai analisis kesulitan siswa, berarti yang menjadi patokan itu ialah si guru dan si siswa. Subjek penelitian itu ialah si guru. Dan untuk menjadi narasumber itu bisa saja, atau sumber dari penelitian kita itu bisa jadi dari guru, dari siswa juga. Kemudian objek penelitian ya si siswanya, si siswa itulah yang menjadi objek penelitian kita. Kemudian kita perumusan variabel-variabel. Nah, perumusan variabel-variabel itu masuknya misalnya variabel terikat dan variabel bebas. Misalnya dalam kita menganalisis, misalnya kalian membuat pengaruh metode model-model ini. Nah, yang menjadi variabel terikatnya yang mana? Menjadi variabel bebasnya yang mana? Nah, itu yang masuk dengan perumusan variabel-variabel. Kemudian kita masuk dalam bentuk data. Nah, bentuk data ini bisa kalian buat dalam bentuk Excel. Kemudian nanti dalam bentuk Excel kalian bisa membuatnya atau bisa kalian kontras langsung ke SPSS gitu guys. Kemudian masuk ke dalam metode instrumen pengumpulan data. Nah, dalam metode instrumen pengumpulan data kalian bisa mencari referensi yang lain gitu. Banyak tuh dalam metode pengumpulan data begitu ya guys ya. Nah, kemudian masuk dalam prosedur pelaksanaan penelitian. Nah, itu kita buat prosedurnya. Misalnya mau hari pertama itu kalian mau melakukan apa, kemudian kedua dan ketiga. Nah, itu di bagian ini prosedur pelaksanaan penelitian itu merupakan langkah-langkah yang mau kita buat untuk ke bab 4. Bab 4 itu kan hasil dan pembahasan, sedangkan di bab 3, sedangkan di proposal, nah metodologi ini kan membahas tentang proposal, berarti hanya sampai bab 3 saja. Untuk yang selebihnya itu terkait dengan untuk bab 4 dan bab 5 itu sudah masuk dalam skripsi. Oke, sekian pembahasan dari saya, terima kasih, bye bye.